Shalom, shalom. Selamat pagi buat saudara di Indonesia. Dan selamat sore buat saudara kita di New York dan sekitarnya. Dan juga tak lupa kita, saudara kita di Eropa, Jerman dan sekitarnya sekarang sudah mulai ngantuk-ngantuk ya, jam 12 malam. Baiklah, tidak terasa kita sudah di penghujung Wahyu 22. Tidak terasa ya. Ini special edisi, betul juga spesial buat kita semua. Tentu saudara, kalau mengikuti dari Wahyu 1 sampai 12, pastilah ada satu ayat, dua ayat yang terkesan ya. Syukur semua boleh dipahami. Dan bagi saya juga ada pengalaman-pengalaman rohani juga mengingatkan ya. Terutama Wahyu 18 ayat 16 ya, bagaimana dalam sekejap kekayaan itu bisa lenyap. Waduh, ini juga buat saya lebih berhati-hati dalam hidup ini ya. Apa yang kita kumpulkan selama ini rupanya bisa lenyap dalam sekejap saja ya. Walaupun itu akan terjadi dalam masa tribulasi, tidak akan bisa saja akan terjadi atau sebagai tanda-tanda dalam saat ini juga. Kalau kita lihat pasar modal dalam satu hari bisa kolaps, semua kekayaan bisa hancur ya. Oke lah, untuk memulai saat kita di Zoom sama Adonai ya, spesial edisi Wahyu, kita angkat dulu satu pujian. Kita persilahkan Pak Pras. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkanku. Engkau begitu mengasihiku Tuhan. Ada damai di hatiku, ada sukacita bersamamu. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia mendera, lalu ku datang pada Yesus. Dia ubahku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Sejak ku jumpa dengan Yesus, dosaku telah diampuni. Sekarang ku puji Dia selamanya, sampai pada akhir ajalku. Dia jamah segenap
jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia mendera, lalu ku datang pada Yesus. Dia ubahku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Sejak ku jumpa dengan Yesus, dosaku telah diampuni. Sekarang ku puji Dia selamanya, sampai pada akhir ajalku. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Engkau telah menjamah kami, Tuhan, supaya kami meninggalkan mamon-mamon dunia yang selalu menggoda kami. Engkau beri pikiran baru di hati kami, memandang dunia ini dengan kacamata Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah juga saudara kami yang hadir di sini. Tuhan, kasihani Bapa. Jangan Engkau lihatkan pun satu orang, Engkau jamah semua. Biar Roh-Mu yang baru, Roh Kudus bekerja, supaya kami meninggalkan kehidupan yang lama. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah di akhir sesi wahyu ini Tuhan. Biarlah ayat-ayat-Mu, firman-Mu melalui Yohanes boleh melekat di hati kami, boleh menguatkan kami, boleh merefleksikan hidup kami yang dahulu.
segarkan jiwa kami saat ini Tuhan. Hiburlah kami, karena firman itu lebih berharga dari apapun di dunia ini Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau rapi hamba-Mu, Pak Daniel Palungan. Biar setiap kata dan kalimat boleh menjadi rema buat kami. Pakai dia juga untuk melayani di tempat-tempat lain juga Tuhan, sebagai saluran berkat. Dan juga anak-anakmu yang baca firman Tuhan juga rapi juga. Yang IT juga engkau jaga, beruntung IT juga, supaya perlengkapan semua sesuai kami terjaga dengan baik. Segala kuasa kegelapan, iblis yang mencoba mengganggu acara yang kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atau oleh Jum Sepadon. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Sebelum kita baca Wahyu yang 22, saya kasih satu, mungkin kita banyak kesan ya, kalau kita mungkin satu hari kita ada session tentang Wahyu ini, wah kita mungkin banyak pengalaman. Saya kalau Wahyu ini mengingatkan saya juga tentang roh, memang betul ada roh kesesatan, roh iblis ataupun roh Tuhan ya, walaupun waktu Yohanes dibuat dalam keadaan roh. Saya kasih dua ya, bagi saya ada kesan juga. Waktu kecil saya sudah ingatkan, maksudnya memang itu ada roh ya, roh kegelapan itu, iblis itu. Pertama waktu ibu saya menceritakan dia maksudnya bertarung dengan iblis bla 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 sampai apa gitu, saya ujuk nyata dia apa, saya penting nggak percaya. Tetapi ya, waktu orang tua saya hampir mati, dibawa ke satu kota besar di suatu rumah sakit sampai 2 bulan ya, saya bisa mendengar suara bapak saya di kamarnya, yang kamar kosong. Loh, aduh. Jadi saya bilang, ibu, apakah bapak sudah datang? Tiap malam saya dengar. Tidak, nah aku juga dengar suara bapakmu. Itulah suara kegelapan yang akan meruntuhkan kita. Aduh. Dan di saat yang sama setelah saya juga menginjak dewasa juga, saya dengar juga kakak saya waktu dia berdoa dalam bahasa roh. Waduh, sampai dia berjam-jam. Ini apa ini? Saya buka. Itu waktu saya masih SMP ya. Wahyu, ini seperti di Kisah Para Rasul. Tidak dibuat-buat, di bahasa yang menurut saya hari itu seperti bahasa Jerman ya. Karena ini 2 tanda yang Tuhan beri buat saya, dan saya waktu refleksikan di Wahyu ini, itu betul satu kejadian-kejadian ini. Mungkin buat orang ucil melihat ini seperti aneh, sering mengejek kita. Surganya Kristen itu seperti yang aneh-aneh, naga bla 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 ya, karena mereka masih ditutup. Oke lah saudara, ini hanya kata apa aja, pengalaman-pengalaman saya yang mengingatkan saya Wahyu. Baiklah, kita mulai baca Wahyu 22. Kami persilakan hambanya yang akan baca. Silakan. Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai dengan 5. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kedatangan Tuhan Yesus.
Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ayat 11-15, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ayat 16 sampai ayat 21. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarkannya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Penutup. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Inilah pembacaan firman Tuhan dari kitab Wahyu 22 hari ini. Baiklah, terima kasih Ibu Heni dan Ibu Ana ya. Untuk berkat firman Tuhan ini akan
diberikan oleh hambanya, Pastor Daniel Palung. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Terima kasih hambanya Pak Aras dan teman-teman yang sudah memulai acara kita pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita sampai pada pasal terakhir dari Kitab Wahyu. Ya, sebelum saya uraikan bagian demi bagian, saya mau sampaikan dulu secara garis besarnya bahwa Wahyu pasal 22 ini terbagi di dalam dua bagian secara garis besar. Yang pertama adalah kelanjutan penjelasan tentang langit baru dan bumi baru. Dan yang kedua adalah hidup masa kini, bagaimana untuk kita bersikap memandang hal-hal yang sudah diuraikan mulai dari pasal 1 sampai kepada pasal 22 ayat 5 itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan jelas di dalam Wahyu pasal 22 ini, siapa yang berbicara kepada Rasul Yohanes atau juga Nabi Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini, bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu ini itu bersumber secara langsung dari Tuhan Yesus. Ya, jadi bukan dari rekayasa atau bukan dari pikiran Yohanes, tetapi semua kata-kata yang tertulis di dalam kitab Wahyu itu datang langsung dari Tuhan Yesus. Nah, ayat 1 berkata, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba Allah. Nah, jadi sekali lagi di sini kesejajaran antara Allah, Theos, atau dalam perjanjian lama Yahweh, dengan anak domba atau Yesus atau Logos. Kedua-duanya bertakhta di atas takhta yang maha kudus, lalu dikatakan dari takhta mereka itu mengalir sungai kehidupan, air kehidupan. Nah, apa ini? Kalau saudara baca di dalam kitab Yehezkel juga ada pemandangan yang sama, tetapi Yehezkel itu lebih menekankan kepada peristiwa yang terjadi di kerajaan 1000 tahun. Ya. Sementara apa yang dilihat oleh Yohanes ini itu menembus kepada peristiwa yang akan terjadi di dalam langit baru, bumi baru, atau kerajaan yang kekal. Nah, kalau saya bandingkan dengan Yohanes pasal 7, ya, bahwa air di sini itu adalah roh yang memberi kehidupan. Nah, berarti saudara-saudara, saya tafsirkan ini Trinitas, ya. Jadi ini tafsiran, tapi saudara boleh percaya, ya, dan boleh tidak, tetapi saya harapkan untuk saudara percaya bahwa Allah, anak domba, kemudian dari takhta mengalir sungai air kehidupan, Yohanes pasal 7, bahwa itu adalah aliran-aliran Roh Kudus yang tiada henti keluar dari hadirat Allah untuk memberi kehidupan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, walaupun itu tafsir Bapak Ibu, ya, tetapi saya harapkan untuk saudara mempercayai, karena nanti di dalam sungai, dalam langit baru, bumi baru itu, kita tidak tergantung lagi kepada air jasmani, ya, walaupun nanti di ayat 2 ini saya akan jelaskan di ayat 2 ini, tetapi di sini penekanan saya adalah penyataan ketiga pribadi Allah, ya. Di tempat lain di dalam Wahyu pasal 1, roh itu dengan api, tetapi di dalam Wahyu pasal 22 ini roh itu dengan air yang memberi kehidupan, ya. Barang siapa yang minum air ini akan haus lagi, kata Yesus kepada perempuan Samaria, tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Nah, jadi air di dalam Alkitab secara langsung dihubungkan dengan firman Allah dan dengan Roh Kudus. Nah, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu,
ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, ini kita ada di langit baru, bumi baru. Apakah langit baru, bumi baru itu manusia masih tergantung kepada makanan, tergantung kepada minuman? Apakah manusia itu masih ada yang sakit dan lain sebagainya? Kenapa dikatakan bahwa ada pohon yang menghasilkan buah 12 kali dalam setahun, kemudian dia memberi kesembuhan bagi yang sakit? Inilah satu penggambaran tentang keadaan hidup yang berkelimpahan itu. Ya, pohon kehidupan di Taman Eden yang pertama itu sudah diambil, artinya sudah tidak diperkenankan manusia untuk menikmatinya, tetapi di dalam langit baru, bumi baru, pohon kehidupan itu ada di tengah-tengah manusia. Berarti manusia itu memiliki satu kehidupan yang kekal, memiliki satu kehidupan yang berkelimpahan, oleh karena sekarang ada di taman Tuhan, taman surga yang penuh dengan kesukaan sampai selama-lamanya. Ya, saya bacakan dulu Yehezkel pasal 47 ayat yang ke-12 berkata, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam pohon-pohon, bermacam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Nah, tentu ini adalah visi yang dilihat oleh Nabi Yehezkel, ya, yang kembali dinyatakan pula kepada Yohanes. Keduanya memberikan satu penggambaran atau deskripsi yang sama tentang situasi kerajaan kekal itu, dan orang di sana sungguh-sungguh akan menikmati satu kehidupan yang berkelimpahan. Ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah, ini salah satu penggenapan dari janji Yesus di dalam Injil Yohanes itu. Ya. Nah, tetapi ini lebih kepada bagaimana orang-orang di dalam langit baru, bumi baru itu ya tidak akan sakit, tidak akan kelaparan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan itu disuplai secara berkelimpahan dari Tuhan. Nah, ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Ya, jelas ini karena sudah lewat di masa 1000 tahun, ya. Ini sudah penuh dengan kedamaian. Tak akan takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi itu saja yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang masuk dalam langit baru, bumi baru, yaitu berbakti, menyembah, memuji Tuhan siang dan malam. Ya, ini tidak perlu ditafsirkan lagi. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan ditulis di dahi mereka. Ini yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 13. Sekarang aku hanya melihat bagaikan melihat wajah di kaca. Memang nyata jelas Yesus sekarang ini seperti yang digambarkan oleh Alkitab. Tetapi itu adalah penyataan yang masih di dalam batas-batas tertentu. Dan Paulus sendiri mengatakan bahwa kita tidak melihatnya secara sempurna. Tetapi akan datang masanya kita akan memiliki pengenalan yang sempurna dengan Yesus. Karena kita akan melihat muka dengan muka antara satu dengan yang lain. Dan ini terjadi di langit baru, bumi baru. Karena itu Paulus berkata, kalau yang sempurna itu datang, maka yang tidak sempurna itu akan hilang. Ya. Nah, jadi ini. Kemudian saudara, ya, namanya tertulis di dahi mereka itu sudah ada di
pematerian itu ya, itu sudah kita sebutkan dan tidak perlu diulang-ulang lagi. Ya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Ya, ini juga pengulangan. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa selama-lamanya di sini sudah tidak ada batas waktu lagi seperti di dalam Wahyu pasal 20, ya, yang kerajaan mesianik di bumi itu ada permulaannya, ada akhirnya. Keadaan-keadaan yang ada di dalamnya itu sangat berbeda dengan keadaan yang ada di langit baru, bumi baru. Kerajaan mesianik di bumi ada pemberontak-pemberontak, walaupun hanya sebatas niat dalam hati langsung dienyahkan. Di akhir dari kerajaan 1000 tahun dilepaskan iblis untuk mempengaruhi, menyesatkan lagi bangsa-bangsa, tetapi di dalam kerajaan kekal, langit baru, bumi baru, hal itu sudah tidak ada, dan yang ada adalah orang-orang percaya akan ada di hadapan Tuhan memuji menyembah. Ya, dideskripsikan lagi di sini memerintah sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi sistem pemerintahan di sini karena mereka hanya menganut satu kepercayaan kepada pemimpin tunggal, yaitu Bapa dan Anak itu, ya. Tetapi mereka akan membaktikan diri, mengabdikan diri kepada Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, itulah bagian akhir dari penjelasan tentang langit baru dan bumi baru. Nah, lalu sesudah itu Yohanes kembali ke dalam kesadarannya sebagai manusia. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah, jadi ini kita melihat bahwa Yohanes ditarik kembali dari suasana langit baru, bumi baru untuk hidup kembali di abad yang pertama itu, akhir dari abad yang pertama. Dan di sini Yohanes melihat dan mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu perancang. Apa yang terjadi sejak dunia dijadikan dan khusus dari saat atau titik di mana Yohanes hidup ke masa depan menembus sampai kepada langit baru, bumi baru, itu semuanya ada di dalam rancangan Tuhan, ya. Karena Tuhan menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ya, jadi tidak ada tempat, tidak ada orang yang ada di bawah kolong langit ini yang lepas dari rancangan Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, yang benar dirancang untuk mendapat kemuliaan, yang jahat dirancang untuk menerima penghukuman yang kekal selama-lamanya. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat. Jadi, untuk apa diberitahukan sebelumnya hal-hal yang baru akan terjadi di kemudian hari? Itu adalah supaya kita sebagai anak-anak Tuhan dapat memposisikan diri secara tepat, bersikap secara tepat terhadap apa yang Tuhan sudah katakan yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Ya, itu sebabnya saudara-saudara, ya, nanti di bagian-bagian akhir saya akan tekankan ini lagi, tetapi hal-hal yang akan terjadi bagi hidup saudara di masa yang akan datang itu ditentukan oleh bagaimana kita hidup sekarang ini. Oleh karena itu, kita kembali kepada kehidupan real seperti Yohanes ini, maka kita sekarang diberikan pilihan, diberikan hati mau percaya atau tidak.
diberikan pikiran untuk mengerti apakah kemudian kita mau taat atau tidak. Itu sekarang kembali kepada saudara dan saya, dan kebebasan penuh Tuhan jamin untuk saudara boleh memilih ya atau tidak, ya. Karena itu dikatakan berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan ini. Bebas, ya. Tuhan tidak pernah mau memaksakan, karena Tuhan tidak mau mengkhianati hak bebas yang Tuhan telah berikan sejak pertama Tuhan menciptakan manusia. Ya, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya bahwa di dalam diri seseorang itu ada sifat-sifat Allah yang terbatas, dan salah satunya adalah kebebasan itu. Nah, ayat yang ke-7. Nah, dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya ini. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Ya, ini pengulangan saja, so, tidak perlu diulang lagi. Lalu ia berkata kepadaku, janganlah memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Itu makanya kitab Wahyu itu disebut sebagai kitab pengungkapan, penyingkapan, apokalipsis. Jadi bukan sesuatu yang justru menyembunyikan. Penafsir-penafsir alegori di situ kekeliruan besarnya. Ya. Justru yang sudah nyata dinyatakan oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes, kemudian diselubungi lagi dengan mencari makna di balik dari apa yang tersurat itu. Ini aneh, saudara. Ya, karena itu saya dari awal setiap kali saya menyebut tentang penafsiran alegori itu, intonasi saya naik dan memang emosi saya masuk ke dalam, karena itu adalah satu penafsiran yang bodoh-bodoh tetapi dianut oleh orang yang juga bodoh-bodoh. Kejadian sampai Wahyu itu literal, dan karena itu harus dipahami secara literal, ya. Saya harap saudara tidak tersinggung dengan kata bodoh-bodoh yang saya sebutkan itu, tetapi itu adalah satu gaya yang saya harus lakukan untuk menekankan sesuatu yang perlu saudara tahu, bahwa orang yang menafsirkan kitab Wahyu secara alegori itu adalah sikap yang memang bodoh. Ya, jangan memeteraikan. Ini berbeda dengan Daniel. Ya, tetapi meteraikanlah, itu kalau perintah Tuhan kepada Daniel. Jangan dulu diungkap, jangan dulu disingkapkan, jangan dulu diumbar. Kan akan ada waktunya nanti. Nah, sampai kepada Yohanes, buka semua Yohanes. Singkapkan, paparkan, umbar semua. Jangan lagi ada yang disembunyikan, karena semua pasti akan terjadi dan waktunya sudah dekat. Jadi kitab Wahyu adalah penyingkapan misteri peristiwa-peristiwa yang akan datang, dan karena itu jangan lagi diselubungi dengan argumentasi penafsiran yang rohani, penafsiran yang alegori. Nah, ini lihat, ya, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus berbuat, menguduskan dirinya. Ini himbauan, ya, ini himbauan. Tetapi kemudian sekali lagi di dalamnya ada pembebasan, ya, memberi kebebasan kepada setiap orang untuk menentukan pilihannya sendiri, menentukan perbuatannya sendiri, menentukan sikapnya sendiri, ya. Tetapi masing-masing itu akan menerima dampak akibat dari sikap hidup itu. Kalau dia memilih untuk terus berbuat jahat, ya konsekuensinya adalah apa yang sudah dipaparkan dalam kitab Wahyu. Barang siapa yang berbuat benar dan terus menguduskan diri,
dia juga akan menerima akibat seperti yang sudah dinyatakan di dalam kitab Wahyu. Nah, oleh karena itu maka apa yang saudara akan alami di masa yang akan datang itu sekarang penentuannya. Ya, sekarang penentuannya, bukan besok, bukan lusa, tetapi hari ini. Ya, saya mau kasih kesaksian sedikit. Saya habis melayani di satu rumah mantan seorang kepala kejaksaan negeri, kepala kejaksaan tinggi di Bali. Ya, kemudian dia pensiun, anaknya juga sedang menanjak di dalam karirnya juga sebagai jaksa, dan dia sudah berputar-putar di berbagai daerah di Indonesia untuk menduduki jabatan kejaksaan negeri. Ya, saya melayani dan entah kenapa dia menghantar saya keluar ke pagar. Sebelum saya keluar dari pagar rumah itu, dia mulai lagi pembicaraan. Terpaksa saya harus bicara lagi dari luar pagar, dia di dalam pagar. Dan dia berkata begini, Pak Pendeta, tadinya saya berpikir, nanti kalau saya sudah pensiun, nanti kalau saya sudah tua, baru saya cari Tuhan. Tetapi setelah seperti yang Pak Pendeta katakan tadi, saya sadar bahwa kita tidak tahu bagaimana besok, lusa, dan seterusnya hidup kita ini. Dan karena itu, saya berjanji hari ini saya akan merubah konsep hidup saya di dalam Tuhan. Nah, kemudian saya timpali dia punya kata-kata itu, Pak, kalau kita masih bisa hidup sampai besok, kalau kita masih bisa mencapai usia tua, tetapi kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi malam ini. Oleh karena itu, keputusan Bapak untuk merubah hidup detik ini, itu adalah keputusan yang tepat. Nah, jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan tunda waktu. Jangan selalu pikir besok. Jangan selalu pikir nanti kalau saya sudah tua. Jangan pikir nanti kalau saya sudah pensiun. Jangan. Karena kita tidak tahu berapa lama lagi waktu Tuhan berikan. Itu sebabnya detik-detik yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara itu, pakai untuk mengambil keputusan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, dan senantiasa melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Ya, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Nah, ini diulang lagi. Sebagai konsekuensi terhadap ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Ya, bahwa setiap perbuatan, setiap rancangan pikiran dan niat hati, itu ada konsekuensinya. Karena itu hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, kata Alkitab. Baik dalam hati, pikiran, maupun perbuatan. Karena segala sesuatu yang saudara pikirkan, rancangkan, dan perbuat, itu akan mendapatkan balasan setimpal, ya, seadil-adilnya dari Tuhan. Akulah Alfa, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, jadi ini pribadi yang sedang berbicara dengan Yohanes, tidak lain adalah Yesus, ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi itu. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Nah, karena itu dikatakan di dalam ayat yang ke-11, barang siapa jahat biar berbuat jahat, barang siapa benar terus berbuat jahat. Benar. Nah, lalu sampai ke ayat 14 ini jelas apa yang Tuhan harapkan, ya, supaya manusia itu senantiasa menjaga kehidupan yang suci bersih, membasuh jubahnya itu. Karena jubah di dalam Wahyu pasal 19 adalah perbuatan. Ya. Jadi orang-orang yang senantiasa menjaga hidup dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik saja di hadapan Tuhan, maka orang-orang itu akan berbahagia karena mereka akan masuk ke dalam kota Yerusalem baru itu melalui pintu-pintu gerbang. Artinya orang-orang yang dilayakkan untuk menikmati hadirat Tuhan dan segala kekayaan yang ada di dalamnya.
Nah ini, tetapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, tidak akan masuk ke dalam langit baru, bumi baru itu. Mereka justru akan menerima laknat dari Tuhan dengan dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala selama-lamanya. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Nah, jadi artinya apa? Ini ada satu kronologi, urutan-urutan dan tujuan daripada pewahyuan itu. Yesus mengutus malaikat-malaikat, lalu malaikat itu berbicara kepada Yohanes, dan dari Yohanes kepada jemaat-jemaat. Bukan saja kepada ketujuh jemaat di dalam Wahyu 2 dan 3, ya, dan saya sudah katakan itu, selain itu merupakan jemaat yang historis, tetapi jemaat itu merupakan representasi dari seluruh jemaat yang ada di permukaan bumi sepanjang zaman gereja, karena keadaan-keadaan gereja Wahyu 2-3 itu akan selalu ada di gereja-gereja sepanjang zaman. Dan kepada saudara dan saya sampai apa yang ditulis oleh kitab Wahyu itu. Dan ini untuk apa? Supaya kita tahu apa yang akan terjadi dan supaya kita tahu bagaimana kita harus bersikap untuk kehidupan kita di masa depan. Aku adalah Tunas Daud, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ya. Ya. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air, dan air kehidupan dengan cuma-cuma. Ini pengantin perempuan kembali kepada gereja, yang di dalamnya ada Roh Allah. Untuk apa ini? Gereja ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah panggilan kesaksian. Ya, saudara dan saya telah diselamatkan oleh Tuhan, masuk dalam persekutuan tubuh Kristus yang didiami oleh Roh Allah. Panggilan utamanya adalah untuk mengajar orang supaya orang itu datang kepada Allah, datang kepada sungai kehidupan yang memberikan kehidupan selama-lamanya. Nah ini saudara, tanggung jawab yang harus kita emban selama kita ada di tengah-tengah dunia ini, harus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada segala bangsa. Ya, seperti yang saya lupa tadi, apakah Pak Frans atau Pak Antara tadi yang berbicara, Pak Aras ya tadi ya, yang Wahyu 18 ayat 16 itu. Harta dalam sekejap lenyap hilang. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa harta itu hanya bersifat sementara, lalu untuk apa? Tetapi kenapa Tuhan percayakan kekayaan itu kepada saudara? Ini di dalam kerangka ayat 17. Karena itu gereja tidak boleh menumpuk harta di dalam gudang. Ya, gereja. Persembahan jemaat harus diberdayakan dalam kerangka mengajak orang-orang datang kepada Tuhan. Saya dulu waktu masih sekolah di Petamburan, melayani di satu gereja, ya itu weekend, itu diutus ke gereja-gereja, dan suatu ketika kami bongkar gudang gereja itu karena mau dibersihkan. Lalu ternyata di dalam gudang gereja itu, persembahan jemaat itu diikat karet, ya waktu itu masih uang kertas, saudara-saudara ya, diikat karet, lalu ada yang ratusan perak, ada yang ya 500-an lah, 1000 paling banyak, lalu 5000-an ada, itu diikat di situ. Ternyata pemikiran pendeta itu adalah ini persembahan jemaat tidak boleh dipakai oleh gembala, gitu. Disimpan aja di situ, sehingga lemari besi itu hampir separuhnya itu penuh dengan uang itu. Nah, saya nggak tahu selanjutnya uang itu diapakan, tetapi itu kenyataan yang saya temukan. Nah,
kemudian sekarang juga terbalik. Ya, persembahan jemaat itu dipakai untuk kekayaan pribadi seorang gembala sidang. Makanya yang kaya raya dari 5 jawatan di dalam gereja, nabi, rasul, gembala, guru, penginjil. Ini gembala ini kaya raya, sementara saya sebagai dosen, sebagai penginjil, ya. Nanti akhir bulan September kami akan ke Medan 1 minggu lebih. Ini terpaksa kami harus jalankan proposal untuk minta ongkos beli tiket sewa mobil di sana. Karena kami ini guru-guru penginjil-penginjil yang tidak ada penghasilan. Tetapi gembala-gembala sidang kaya raya, punya real estate, punya perkebunan yang puluhan bahkan ratusan hektar. Jadi dari pendeta berubah menjadi pengusaha dengan modal persembahan jemaat. Ini kekacauan sistem keuangan di dalam gereja Tuhan sekarang ini. Nah, karena itu maka saudara-saudara yang diberi kekayaan oleh Tuhan lebih dibandingkan dengan orang-orang lain, minta hikmat Tuhan untuk mempergunakan kekayaan saudara secara langsung di ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Pendeta-pendeta di Indonesia terobsesi dengan pendeta-pendeta di Afrika yang punya gereja yang begitu besar, punya jet pribadi. Lalu pendeta-pendeta di Indonesia juga sedang terobsesi bagaimana untuk menjadi pendeta yang punya jet pribadi seperti artis-artis itu. Nah, ini hati-hati saudara, ya. Kekayaan yang disalahgunakan. Ingat sekali lagi, segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu, ya, minta hikmat Tuhan untuk mempergunakan persembahan. Bagi saya, ya, termasuk perpuluhan saudara. Ya, termasuk perpuluhan. Karena perpuluhan inilah yang membuat gereja berantem. Perpuluhan inilah yang membuat kekayaan itu bertumpuk pada satu tangan kekuasaan, sementara 5 jawatan lainnya, ya. Sebagai dosen, saya sudah lebih 20 tahun mengajar di berbagai sekolah tinggi teologi. Tidak pernah ada satu sekolah yang mengatakan, Pak, ini gaji Bapak sekian, gaji Bapak sekian. Tetapi Pak, kami mohon bantuan Bapak karena sekolah kami tidak punya dana. Tuh, padahal sekolah teologi adalah pabrik hamba-hamba Tuhan. Ya. Pabrik hamba-hamba Tuhan, tetapi dibiarkan oleh gereja-gereja gembala-gembala sidang terbengkalai karena tidak ada dana operasional gereja-gereja. Ya, ini saya agak sedikit meninggi, ya, di dalam intonasi, karena ini memang keprihatinan selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana sekolah-sekolah teologi yang harusnya menjadi tanggung jawab gembala-gembala sidang, tetapi itu dibiarkan mati karena dia pikir itu proyek rugi. Nah, ya, proyek rugi, saudara. Itu istilah hamba-hamba Tuhan itu. Itu salah satu yang membuat sekolah yang saya rintis tahun 2001 itu kemudian juga berhenti karena saya kehabisan dana untuk memberi makan kepada siswa-mahasiswa yang ya hampir sempat mencapai 125 orang itu. Nah, ya, jadi saudara, ini saya berhenti di sini mengingat apa yang dikatakan oleh hambanya tadi itu, ya. Harta dalam sekejap itu akan hilang. Nah, oleh karena itu, pergunakan harta yang ada padamu untuk bisa mengajak orang. Mari, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Ya, ini mari. Nah, itu. Jadi, saya sebagai yang tidak punya uang tetapi punya sedikit ilmu, punya sedikit tenaga, ya saya berdayakan ilmu saya itu untuk mengatakan kepada orang-orang, mari. Nah, jadi, mari kita bergerak bersama-sama, memperdayakan karunia-karunia yang ada pada kita. Kita bersinergi untuk mengajak orang-orang datang kepada Tuhan. Ya, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ya, hati-hati di sini. Ini peringatan keras ayat 18 dan 19. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Ya. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan
dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan, bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ini artinya apa? Perkataan kebenaran itu harus disampaikan sebagaimana kebenaran itu. Jangan ditambah, jangan dikurang. Karena kalau ditambah ada konsekuensi yang ngeri, dikurangi ada juga konsekuensi yang sama mengerikannya. Maka selalu saya katakan, bahwa keselamatan tidak ditentukan oleh agama, tidak ditentukan oleh jabatan, tidak ditentukan oleh predikat sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagainya. Karena keselamatan itu juga sangat tergantung kepada sejauh mana ajaranmu itu. Ya, ini saya bawa dulu secara umum ya. Ajaran menentukan engkau masuk surga atau tidak masuk surga. Ada penanya tadi malam, ya. Bagaimana kalau kita percaya dan tidak mengetahui? Nah, itu. Sekarang, sesudah saudara mengetahui, bagaimana saudara memperlakukan pengetahuan itu? Apakah saudara mau tambah atau mau kurang? Ya. Karena banyak sekarang ini channel-channel seperti ini, atau katakanlah dulu persekutuan-persekutuan doa, itu mengundang pembicara-pembicara yang menyenangkan hati, yang disukai oleh jemaat, bukan yang dapat menyuarakan kebenaran sebagaimana kebenaran itu. Dan ini hati-hati. Ya. Saya mau bacakan 2 ayat tentang ini, saudara. Pertama dulu adalah dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi keselamatan dirimu, keselamatan orang-orang yang saudara layani, termasuk channel ini, siapa yang mendengarkan siaran atau konten dalam channel ini, itu ditentukan oleh apa isi dari konten itu. Karena itu maka saya selalu mewanti-wanti diri saya sendiri, jangan sampai saya berdiri di depan jemaat dengan ajaran yang belum saya yakini secara pasti. Saya akan pending khotbah itu. Saya akan cari khotbah-khotbah yang memang sudah lebih pasti saya sampaikan. Ya, jadi hati-hati saudara-saudara, kita berkhotbah itu bukan sekedar fasih bicara, kita membuat channel-channel seperti ini bukan sekedar supaya banyak viewer, tetapi bagaimana supaya konten-konten ini bisa menyuarakan kebenaran itu. Ya, saya baca 1 ayat lagi di dalam Efesus pasal 6, ayat yang ke-19 dan 20. Ya. Juga untuk aku, ini doa Paulus untuk permintaan Paulus untuk jemaat di Efesus supaya mereka berdoa, ya, dan berdoa juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Memberitakan Injil itu perlu keberanian, saudara-saudara, karena orang-orang yang ada di depan kita belum tentu suka. Ya, belum tentu suka. Tidak semua kepala-kepala sekolah dari STT itu suka dengan pengajaran saya, karena ya saya belak-belakan bicara seperti ini, termasuk BBCO. Saya sebut saja di sini, termasuk BBCO. Ketuanya tidak suka lagi sama saya karena bertentangan dengan pengajaran saya. Ya, ini open-openan saja, saudara. Supaya jangan saudara terkesima dengan penampilan dengan senyum yang penuh dengan kepalsuan itu, ya, hati-hati, ya. Supaya dengan keberanian aku dapat memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Nah, bagian B-nya,
berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, Timotius dan Paulus itu menjadi contoh konkret dari Wahyu pasal 20, 18, dan 19. Nah, tapi secara khusus di dalam kitab Wahyu ini, saudara-saudara, hati-hati. Kalau saudara mengajarkannya kepada orang lain, pastikan bahwa apa yang saudara mau ajarkan dari kitab Wahyu itu sesuai dengan kitab Wahyu itu dan sesuai dengan kitab-kitab yang lain di dalam Alkitab. Nah, karena itu ketika saya menjelaskan ini kepada Bapak Ibu, saya selalu menunjangnya dengan kutipan-kutipan ayat dari bagian-bagian lain di dalam Alkitab. Nah, Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ya, ini penutup. Ya, bahwa tidak lama lagi aku datang segera. Ya, aku datang segera. Jadi karena itu tentukan posisi sikap hidupmu hari ini. Karena segera di sini ya tidak selamanya itu akhir langit baru bumi lama. Ya, langit lama bumi lama, tetapi aku datang segera itu bisa juga saat merupakan hembusan napas yang terakhir yang keluar dari hidung saudara. Nah, karena itu mulai hari ini jangan tunda waktu untuk mengambil keputusan bahwa sungguh Yesus itu adalah Tuhan. Ya, terlepas apa kata orang, Yesus Tuhan atau bukan itu urusan dia, tetapi urusan saya dengan saudara hari ini saya mau katakan kepada saudara, Yesus adalah Tuhan dan karena itu jangan tunda waktu untuk menerima Dia sebagai juru selamat secara pribadi di dalam hidup. Kasih karunia dan Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, itulah penutup dari Wahyu pasal 22 yang juga menutup segala semua pasal di dalam kitab Wahyu dari pasal 1 sampai pasal 22. Nah, sebelum saya tutup, ini ada beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan atribut-atribut Allah yang nyata di dalam kitab Wahyu. Ya. Tuhan memiliki rancangan kekal bagi ciptaannya. Itu pasti. Atau Tuhan adalah perancang. Semua peristiwa yang terjadi dari hari ke hari, jam ke jam, bahkan dari saat ke saat, itu ada di dalam rancangan Tuhan. Nah, oleh karena itu maka kita diminta untuk berjalan di dalam rancangan itu supaya akhir hidup kita menjadi akhir yang membahagiakan, yang menggembirakan. Dan jangan mencoba-coba untuk melangkah keluar dari rancangan Tuhan. Karena malapetaka, laknat ada di hadapan saudara. Tuhan Maha Tahu. Oh ya, sebelum peristiwa ini terjadi, sudah dinyatakan. Dan bukan hanya sebatas kitab Wahyu, tetapi bahkan dari sebelum dunia dijadikan, itu Tuhan sudah tahu menembus, melintasi waktu manusia, dan sampai kepada kekekalan yang akan datang. Ya, Tuhan Maha Tahu. Jadi jangan sekali-sekali berkata, tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang tahu. Ya, Tuhan tahu. Makanya ada sebuah buku yang berkata begini, sejatinya seorang pemimpin itu ketahuan ketika dia sedang sendiri. Apakah dia konsisten dengan ajarannya? Apakah dia konsisten dengan kehidupannya yang kudus di hadapan Tuhan? Atau bagaimana? Ketika dia sedang sendiri. Ya, Tuhan tahu, walau istri, walau suami tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Ya, tadi malam saya sudah singkapkan, ada pernyataan dari ketua sinode yang dipecat karena dia berzina, punya istri simpanan, lalu diganti juga oleh orang yang punya perilaku yang sama. Ya, dia diangkat karena dia tidak ketahuan, tetapi ingat Tuhan tahu. Nah, yang berikut adalah Tuhan Maha Kuasa. Tidak ada satu kekuatan di atas muka bumi ini yang dapat menghalangi apa yang Tuhan mau lakukan. Ya, jadi jangan selalu berpikir bahwa Tuhan tidak berdaya. Ya, Tuhan Maha Kuasa. Apa yang Dia janjikan pasti Dia akan genapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan karena itu
mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan Maha Setia. Ya, Tuhan Maha Setia. Ternyata orang-orang yang tidak diperhatikan oleh manusia, yang teraniaya, yang yang dibunuh itu diperlakukan dengan tidak mengenal batas-batas peri kemanusiaan itu, ternyata kasih setia Tuhan tidak undur dari orang itu. Tuhan itu setia. Dan Tuhan adil. Ini apa yang kita baca di dalam kitab Wahyu, penghakiman, penghukuman itu adalah bukti keadilan Tuhan. Orang yang jahat akan dihukum, tetapi orang yang benar akan diberi pahala. Dan yang terakhir adalah Tuhan Maha Kudus. Tuhan tidak pernah kompromi dengan segala yang jahat, segala yang najis. Karena itu dia berkata, barang siapa yang najis biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus biarlah terus berbuat kudus. Karena kedua-duanya akan mendapatkan hukuman, dan penghukuman atau konsekuensi itu merupakan bukti dari kekudusan Tuhan yang tidak mau kompromi dengan segala sesuatu yang jahat, baik di dalam perbuatan, jahat dalam pikiran, juga jahat di dalam hati. Nah, ini saudara mengajarkan kita untuk secara total kehidupan kita ini kita jaga senantiasa kudus dan Tuhan. Nah, saudara-saudara, masa depan ditentukan oleh masa kini. Perbuatan kita masa kini berdampak kepada masa depan. Karena itu sekarang kembali kepada saudara dan saya, setelah kita mengetahui kitab Wahyu ini, bagaimana kita menentukan sikap. Itu adalah hak masing-masing, tetapi sebagai hamba Tuhan, saya menghimbau supaya saudara mulai sekarang ini semakin berhati-hati di dalam kehidupan ini, dan juga semakin tekun untuk mencari kebenaran firman Allah, karena kebenaran firman Allah itu harus menjadi pedoman, tuntunan, patron kehidupan sebagai pengikut-pengikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Saya berterima kasih karena saya sudah dipercaya untuk membawakan uraian kitab Wahyu selama 23 hari. Ya, ini suatu pekerjaan yang cukup berat karena setiap hari saya harus memahami setiap pasal itu secara baik, dan karena itu tiap hari saya harus belajar keras. Tapi puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan, saya ditolong, dimampukan untuk bisa menyingkapkan sebatas yang saya sudah singkapkan. Tentu saudara-saudara tidak sempurna, belum lengkap. Karena itu bacalah juga buku-buku yang lain, dengarlah juga pendapat-pendapat uraian pendeta-pendeta yang lain. Tetapi hati-hati dengan penafsiran yang alegori. Ya, 4 pola penafsiran yang saya sudah sebutkan di awal itu pakai yang terakhir, ya. Secara literal, historis, futuristik. Nah, cari informasi yang lain dari pendeta-pendeta yang menganut paham penafsiran itu, pasti akan memberikan kepada Bapak Ibu pemahaman yang lebih dalam, lebih luas tentang kitab Wahyu, lebih daripada apa yang sudah sampaikan kepada Bapak Ibu 23 hari terakhir ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan secara khusus dari Wahyu pasal 22 hari ini. Kami sudah diingatkan bahwa kehidupan kami di masa yang akan datang itu sangat tergantung kepada kehidupan kami hari ini. Karena itu Bapa, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kuasa-Mu supaya kami dapat mengambil keputusan secara tepat pada hari ini. Dan dengan demikian masa depan yang penuh dengan kebahagiaan adalah masa depan yang pasti bagi kami. Terima kasih untuk 23 hari terakhir ini kami bisa pergunakan untuk belajar dari kitab Wahyu. Dan hamba-Mu secara khusus berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau beri kesempatan untuk bisa menguraikan ini kepada jemaat Tuhan. Dan karena itu dimanapun suara hamba-Mu terdengar, kiranya Tuhan menjamah mereka supaya mereka dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, khususnya untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kitab Wahyu. Kami berdoa mengucap syukur pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pastor Daniel Palungan ya. Kita sudah diberi pencerahan. Baiklah, untuk menutup serangkaian acara edisi Wahyu ini, kita
nyanyi satu pujian. Silakan saudara nyanyi ya. Kami undang hambanya. Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu
Ada satu kota Yerusalem baru yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Engkau beri sedikit gambaran tentang kota itu. Dan terima kasih juga para rasul-rasul juga sudah pernah melihat. Bapa, tumbuhkanlah perasaan itu di hati anak-anakmu sekarang ini. Supaya hatinya jangan melekat dengan dunia. Yang kelihatannya manis, indah, tapi itu semu. Itu kadang tipuan iblis. Supaya kami memegang mamon-mamon itu. Itu kehidupan dunia. Itu hanya sementara. Dan itu akan membawa kehidupan neraka yang kekal. Karena kami adalah anak-anak tebusan-Mu. Karena Engkau akan menjanjikan suatu saat kami hidup bersama-sama Engkau, Bapa. Itu Yerusalem baru. Tolong Tuhan Engkau ingatkan kami. Biar saat ini kami Engkau tahu posisi di mana kami saat ini. Yang jatuh Tuhan Engkau sudah jamah lagi. Kuatkan kami. Supaya kami membasuh, menyucikan baju kami. Supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus yang tinggal yang telah Kau berikan. Mengajar kami, menguatkan kami terus Bapa. Kalau belum ada yang mengenal Engkau, ini saatnya Bapa. Jangan mereka menunda waktu-waktu itu lagi. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi setelah firman ini kami dengar Bapa. Ini kesempatan emas buat kami semua. Ini zaman anugerah. Jangan kami sia-siakan. Seolah ini tidak berharga. Padahal darah-Mu itu yang Kau curahkan pengorbanan sangat besar. Kami seolah merasa itu tidak arti. Karena ini masih zaman anugerah. Ada suatu zaman nanti itu. Engkau akan datang sebagai hakim yang adil. Akan memberi upah. Dan kami yang hidup dalam dosa. Akan kami menerima hidup dalam neraka kekal. Dan bila kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, kami akan menerima pohon kehidupan itu masuk gerbang kota-Mu Yerusalem. Kasihanilah anak-anak-Mu saat ini Bapa. Kasihanilah. Jangan Kau biarkan pun satu yang terlewatkan yang mendengarkan firman-Mu saat ini Bapa. Sentuhlah mereka. Dan pakailah kami untuk mengabarkan Injil itu untuk hidup bersama Engkau di Yerusalem baru. Mari kita doa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara yang setia mengikuti acara di Jum Sema Adonai. Kalau acara yang kita sebut Coffee Morning with Jesus. Saudara, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Saat teduh sudah mungkin akan dapat penjelasan sudah berubah ya. Kita tidak baca-baca sesuai Alkitab itu kejadian selama ini perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, tetapi per topik seperti ya renungan harian, nanti ada khotbah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya dari Senin sampai Sabtu ya. Terima kasih buat hambanya Pak Daniel Palungan yang memberi kita pencerahan kekayaan rohani yang sangat berharga sekali yang tidak bisa kita gantikan dengan apapun juga ya. Terima kasih, semoga pelayan Bapak dipakai Tuhan semakin hari semakin baik dan semakin banyak jiwa-jiwa diberkati. Saudara, tibalah saatnya acara yang kita tutup. Kami anjurkan saudara yang punya doa-doa, biarkan kita tahu supaya kita kumpulkan bersama atau ikut dalam acara di Jum Sema Adonai, tetapi tidak di live-kan ya. Baiklah, kita tutup acara ini dengan kita undang hambanya Pak Daniel Palungan untuk beri doa
berkat. Kami persilakan. Bapak, terima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam renungan pagi Sema Adonai hari ini dari awal sampai akhir, dan kami sungguh berterima kasih melalui puji-pujian, melalui doa-doa dan kesaksian hamba-hambamu yang sudah menjadi kekuatan bagi kami. Dan terima kasih juga untuk Wahyu pasal 22 yang secara langsung memberitahukan apa yang harus kami kerjakan selama kami ada di tengah dunia ini. Kami akan akhiri renungan pagi Sema Adonai ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.